Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk mengawali pelajaran pada malam hari ini kita mulai dengan baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya absen dulu ya. Nah, ini yang berangkat cuma Indra sama Rizky doang. Ya. Yang lain nggak berangkat ya. Apa? Ya, sakit Pak. Dia sakit siapa? Denny. Antono. Ya. Arifin. Kemarin. Ini pelajarannya apa? SKI. SKI. Kita sudah sampai bab 5 ya. Sekarang bisa dibuka halaman 83. Sudah ketemu? Dan Nah, ya. Hari ini apa materinya? Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Ini merupakan daulah atau Bani Umayyah ini merupakan daulah yang sangat berperan besar dalam perkembangan peradaban Islam dan terutama di daerah Damaskus ya atau Mesir kuno. Kalau Umayyah yang paling tokoh, yang paling berperan aktif dari Daulah Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana Muawiyah ini merupakan pendiri dari Daulah Umayyah. Bisa dilihat kan itu di halaman 84. Halaman 84 ya. Itu ada perkembangan sejarah lahirnya. Yang poin A, sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Siapa pendirinya? Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Kalian pasti belum belajar ya. Nanti saya tak tanya loh, mau nggak bisa. Kalian berarti belum belajar ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Sini ada beberapa poin besar mengenai Bani Umayyah, Daulah Umayyah atau Bani Umayyah ya. Bani Umayyah ini berdiri ya ketika masih dalam masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, siapa yang mendirikan tadi? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Ini dirinya Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah. Tulisannya bisa dibaca ya? Ya. Bisa. Ya, ini adalah pendiri dari Daulah Umayyah. Sekitar tahun berapa di situ berdiri? 40 Hijriah. Ya. Berdiri sekitar 40 Hijriah. Nah, dari berdirinya, sejarah berdirinya daulah tersebut itu panjang ceritanya. Mulai dari akhir jabatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, ketika itu Muawiyah di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih ada Ali bin Abi Thalib ya di situ ya. Ali bin Abi Thalib wafat. Sejak itu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah ini menjadi
gubernur di daerah Syam. Tapi dia juga mempunyai sebuah keinginan untuk menjadi gubernur di Damaskus. Jadi dia ingin menguasai dua wilayah, di Syam dan di Damaskus. Nah, dan kemudian keinginannya itu sampai dia memperoleh estafet atau bergantian dengan Hasan. Hasan ini merupakan putra dari Ali bin Abi Thalib. Kita bisa buka halaman berikutnya, teman-teman. Ada halaman 85 ya. 85 ya. Nah, ini ditandai awalnya berdirinya Daulah atau Bani Umayyah ini ditandai dengan sebuah perang. Perang apa namanya? Yang poin 1? Siffin. Ya, perang Siffin. Nah, di sini ada apa ya? Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi, ya, ada beberapa poin ya. Ada kelompok masyarakat yang tidak puas dengan sikap Ali bin Abi Thalib. Nah, sikap Ali bin Abi Thalib saat itu yaitu membuat intinya kebijakan mencari pembunuh khalifah sebelumnya. Siapa khalifah sebelumnya tahu? Sebelum Ali bin Abi, ya, Khalifah Utsman bin Affan. Ya, di peristiwa itulah masyarakat yang dari peristiwa itu banyak masyarakat yang tidak setuju atas kebijakan Ali terhadap para pembunuh Utsman. Muncullah sebuah perang yang namanya Perang Jamal. Nah, yang mana Perang Jamal ini dipelopori atau diprakarsai oleh sahabat, diantaranya Thalhah bin Ubaidillah, Zubair, dan juga Aisyah. Aisyah ini istri paling muda Rasulullah. Dia menikah sama Rasulullah umur 9 tahun. Kebijakan tersebut yang tidak disukai oleh beberapa kelompok, yaitu mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman. Jadi mereka tidak setuju atas kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan beberapa pertengkaran atau gejolak di beberapa wilayah. Pada saat itu Muawiyah sebagai gubernur Syam itu termasuk terkena imbas dari kebijakan Ali bin Abi Thalib. Nah, sementara itu Muawiyah tidak melepaskan jabatannya sebagai gubernur Syam sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh. Jadi pada saat Muawiyah itu ingin digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah itu tidak mau digantikan sebelum menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Sementara itu yang namanya Khalifah Ali bin Abi Thalib berhak. Khalifah itu kan pengganti Rasulullah ya. Biasanya itu Rasulullah berkuasa di daerah Jazirah Arab, yang mana terutama di Madinah. Dia akan menggantikan Rasulullah. Jadi kalau Khalifah itu berhak berkuasa, mau membuat kebijakan apapun berhak berkuasa. Dan kemudian sementara Muawiyah belum saatnya menghukum para pembunuh Utsman. Kemudian dari hasil itulah timbullah beberapa perbedaan pendapat, atau masing-masing pihak itu bersikukuh terhadap kebijakan tersebut, sehingga muncullah Perang Siffin. Nah, Perang Siffin ini terjadi pada bulan Dzulhijjah atau bulan besar ya. Bulan besar, kalau bahasa Jawanya itu bulan besar karena ada butuh besar, yang namanya Dzulhijjah. Pada saat itu pasukan Ali. Selanjutnya dari terjadi Perang Siffin tersebut, tadi kan tahun berapa jadi Perang Siffin? 40 Hijriah.
Enggak, itu perang Jamal. Yang perang Siffin paragraf bawah itu 36 Hijriah. Nah, itu Hijriah ya, bukan Haji. Tadi dipimpin oleh Aisyah ya. Aisyah memimpin pasukan Ali bin Abi Thalib. Sementara Muawiyah memimpin pasukannya sendiri. Dari perang tersebut akhirnya muncul tanda-tanda kemenangan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengajak perdamaian dengan dia mengangkat Al-Quran. Ada beberapa cerita versi yang lain bahwa Muawiyah itu mengangkat Al-Quran di atas pedangnya. Jadi kan itu merupakan ya sifatnya, ada yang mengatakan boleh saja, ada yang mengatakan merupakan sikap yang tidak baik. Dan tadi siapa Ali bin Abi Thalib menerima tawaran tersebut untuk berdamai dengan kedua belah pihak bersepakat mengembalikan kepada kitab Allah ya, dan menunjuk utusan masing-masing untuk mengadakan sebuah rembugan atau perundingan. Dari perundingan tersebut pimpinan Ali bin Abi Thalib, pihak Ali bin Abi Thalib mengirim Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengirim Amr bin As untuk melakukan perundingan ke depannya. Dari perundingan tersebut, di sini akhirnya terjadi sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian Tahkim. Yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan mengembalikan persoalan umat kepada kitab Allah. Ya, jadi itu sampai di perjanjian Tahkim. Ketika saat tiba yang ditentukan, kedua berkumpul untuk memutuskan perdamaian di kalangan Islam. Perdamaian. Jadi mereka berkumpul untuk sepakat mengadakan perdamaian yang mana dari masing-masing pun membawa 400 pasukan ya. Mereka berkumpul di tempat yang bernama Daumatul Janda. Tepatnya di daerah sana. Abu Musa al-Asy'ari diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya ya. Itu pidatonya Abu Musa yang intinya mengajak perdamaian. Kemudian Abu Musa mundur dan gantian kemudian Amr bin As yang berdiri di mimbar. Kemudian dari kedua pidato tersebut Amr bin As memutuskan untuk Abu Musa mencopot, yang intinya dari kedua pidato tersebut mereka mencopot pimpinannya masing-masing. Abu Musa mencopot untuk menyampaikan untuk kedepannya mencopot Muawiyah, dan Amr bin As berpidato bahwa kedepannya mereka akan mencopot kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Demikian pada akhirnya Tahkim dapat, tapi dari keputusan tersebut mereka tidak banyak diterima oleh kalangan masyarakat. Kemudian dari pihak Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya, walaupun pihak Muawiyah telah didukung dari kubu Ali, namun paling tidak keputusan tersebut terdapat pernyataan bahwa kekuasaan tidak lagi di tangan Ali, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan, gitu ya. Dengan keputusan Tahkim tersebut, posisi Muawiyah menjadi kuat. Dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam, dan berturut-turut dia mencari kekuatan dukungan dari Mesir. Kemudian ada beberapa itu ketidakpuasan dari masyarakat, kecewaan pun muncul dari pendukung Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada beberapa masyarakat yang tidak
sesuai dengan hakim tersebut keluar dari pihak Ali bin Abi Thalib dinamakan golongan apa yang terakhir? Golongan Al-Murjamin. Khawarij. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kejuman Khawarij yang tidak suka dengan tahkim tersebut, maka dibaiatlah putranya Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah sebelumnya. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaum Khawarij ya. Dia itu. Kemudian kita buka halaman 7 selanjutnya. Itu ada beberapa khalifah. Sebelumnya kita ambil jamaah. Jadi membuat perjanjian ini. Ya, kita langsung saja. Ada khalifah yang berprestasi pada daulah di masa daulah Umayyah di Damaskus ya. Ada berapa khalifah di situ? 14. Bisa disebutkan Indra dari nomor 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, terus kemudian Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ya. Muawiyah bin Yazid. Ya, Muawiyah bin Yazid. Marwan bin Hakam. Ya. Abdul Malik bin Marwan. Ya. Al-Walid bin Abdul Malik. Ya. Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Sudah? Kemudian Rizki. Yazid bin Abdul Malik. Ya. Hisham bin Abdul Malik. Terus Walid bin Yazid bin Walid. Ibrahim bin Malik. Marwan bin Muhammad. nah itu udah 14 khalifah yang berprestasi di daulah Umayyah tuh. Tentunya mereka berkuasa penuh. Yang namanya khalifah kan pemimpin ya, presiden kalau sekarang itu. Jadi dari Muawiyah sampai Marwan ini merupakan beberapa masih banyak yang keluarga turunan mereka yang menggantikan posisi ayahnya ketika ayahnya turun dari jabatannya sebagai khalifah. Kemudian ada tadi sudah Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? Ini Muawiyah bin Abi Sufyan ini lahir pada 15 tahun sebelum Hijriah. Nah, dia masuk Islam ketika peristiwa Fatu Makkah. Nama aslinya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, yang menjadi sahabat Rasulullah sekaligus menjadi juru tulis dari turunnya wahyu Al-Quran. Beberapa kebijakan Muawiyah tersebut yaitu apa saja? Halaman 88 di atas, paling atas. Rizki dari A. Memindahkan ibu kota Khalifah Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Ya. Membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jawatan pos. Ya. Mengatur urusan tentara dengan mengacu kepala aturan tentara Bizantium. Kemudian Indra. Menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki hereditas. Kemudian mengubah fungsi Baitul Mal. Lanjut F. Membentuk Diwanul Hijabah. Membentuk Diwanul Barid. Membentuk Diwanul
Karah Kharaj. Kharaj Nah, itu beberapa kebijakan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, Suriah, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan pos, mengatur urusan tentara dengan mengacu pada aturan dengan tentara Bizantium, menciptakan khalifah dengan sistem cara monarki hereditas. Nah, mengubah fungsi Baitul Mal menjadi harta kekayaan keluarga raja. Ini merupakan yang ada beberapa yang bersaingan atau bertentangan. Ini yang bisa yang baik membentuk lembaga atau Diwanul Hijabah, membentuk Diwanul Barid, membentuk Diwanul Kharaj. Kemudian khalifah yang kedua ada Khalifah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam alif menjadi khalifah setelah Muawiyah II. Muawiyah II menyerahkan jabatannya. Marwan bin Hakam dari Muawiyah II. Ini ia menjabat selama 9 bulan. Beberapa kebijakannya itu meredam gerakan-gerakan berbagai wilayah. Nah, di antara gerakannya gerakan Abdullah di Hijaz, gerakan Mus'ab bin Zubair di Palestina, dan gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid sebagai khalifah. Jadi memang pada saat zaman dulu Palestina itu sudah terjadi perang ya. Selalu terjadi perang dari zamannya Marwan bin Hakam. Kemudian ada khalifah ketiga, ada Abdul Malik bin Marwan. Oh ya, kebijakan saatnya itu mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam, mengembalikan kedudukan orang-orang Arab, orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Dan ini kebijakan prestasi dari Marwan bin Hakam. Kemudian ada anaknya Marwan bin Hakam, yaitu siapa? Khalifah yang ketiga. Jadi masih di halaman 88. Abdul Malik bin Marwan. Ya, yang berkuasa dari dalam rentang waktu 20 tahun ya. Pada saat itu Muawiyah menjadi khalifah dan Abdul Malik bin Marwan pernah diangkat sebagai gubernur di Madinah, dan kemudian beliau belajar dari para fuqaha, ulama, dan ahli zuhud ya. Pernah meriwayatkan hadis dari Jabir, Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan hadis dari Ibnu Umar. Banyak orang yang belajar dan mengambil ilmunya karena dia merupakan orang yang alim fikih atau orang yang pintar. Ya, kebijakan Marwan bin Abdul Malik bin Marwan maksudnya itu ada dua saja: mencetak uang dinar, yang mana uang dinar itu menggantikan uang Bizantium dan Sasania ya. Kemudian melakukan arabiasi, arsip-arsip dan catatan dari bahasa Yunani dan Persia menjadi bahasa Arab. Jadi semuanya catatan dari bahasa Arab atau arsip-arsip negara yang berbahasa Yunani dan Persia itu dipindahkan menjadi bahasa Arab. Nah, kemudian anaknya yang menggantikan Abdul Malik bin Marwan ada Walid bin Abdul Malik. Ini merupakan khalifah setelah Marwan bin Abdul Malik ya. Kemudian langsung saja kita pada kebijakannya, yaitu penaklukan Andalusia. Kemudian penaklukan wilayah Kasbur di bawah komando Khorasan.
Kemudian penaklukan negeri Sin di bawah komando Muhammad bin Qasimat Tsaqafi. Kemudian mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni yang bersurat Islam. Membangun rumah sakit, panti jompo, dan gedung-gedung pemerintahan, serta mendirikan madrasah-madrasah. Ini peran Walid bin Abdul Malik ya, mulai mengembangkan pusat peradaban dengan membangun rumah sakit, panti jompo, dan kantor asinan. Jadi pada waktu itu masih jarang bahkan belum ada yang namanya lembaga-lembaga tersebut. Kemudian kebijakan terakhir merenovasi Masjidil Haram dan mengadakan perbaikan makam Rasulullah. Itu kebijakan Walid bin Abdul Malik. Ini kebijakannya sangat bagus sekali ya. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz. Umar itu ada dua, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Dia dilahirkan di Halwan ya, dan 61 Hijriah. Dia merupakan putra dari Umar, keturunan masih ada garis keturunan dari Umar bin Khattab. Dia menjadi khalifah di Daulah Umayyah kurang lebih 2 tahun lebih 5 bulan. Jadi dia merupakan masih keturunan Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab kan? Tahu kan? Ya, masih keturunan beliau. Di antara kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan beliau selama menjadi khalifah, yaitu mengupayakan pengumpulan hadis. Jadi dia memilih mengumpulkan hadis, kemudian dia memilah mana hadis yang sahih atau hadis asli dan hadis palsu ya. Yang ditunjuk sebagai koordinator dari kebijakan tersebut yaitu Imam Muslim bin Syihab bin Zuhri. Kemudian ada menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf. Jadi tahu mu'alaf ya, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam itu pada zaman Umayyah itu ada pajak, tapi setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia menghilangkan pajak tersebut atau menghentikan pajak tersebut. Ya, dari kalangan umat Nasrani masih ditarif pajak, tapi dikurangi tarif pajaknya tersebut. Nah, dari hal tersebut banyak orang-orang non-Islam yang tertarik untuk masuk Islam. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah, menetapkan hukum berdasarkan syariat, berislam dengan tegas, memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria dan Antokia ke Turki, mengutus delegasi mengawasi kinerja para gubernur di daerah. Kemudian yang terakhir, mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat agama. Itu sangat tegas sekali Umar bin Abdul Aziz dalam membuat kebijakan selama dia menjadi khalifah. Kemudian ini ada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah ya. Ini perkembangan ilmu pengetahuan ya. Bidang ilmu pengetahuan berkembang setelah bangsa-bangsa lain seperti Persia, Irak, Syria masuk Islam. Jadi mereka terjadi perkawinan budaya atau persilangan budaya. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang ya tentunya ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, perkembangan tersebut ketika Daulah Umayyah berhasil menaklukkan Spanyol, Afrika Utara, Palestina,
Semenanjung Arab dan daerah Rusia di halaman 91. Kemudian bidang ekonomi, administrasi, pemerintahan ya. Nah, dengan saya bacakan poinnya saja, nanti kalian bisa dipelajari di rumah ya. Ya. Dari kekuasaan Umayyah tersebut, Bani Umayyah beberapa wilayah atau negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Maka dari hal tersebut mereka memanfaatkan sumber daya alam, dan hasil dari sumber daya alam tersebut yang tadinya dijual dijadikan sebagai, kalau sekarang menjadi anggaran belanja dan gaji pasukan maupun beberapa lembaga pemerintahannya. Dari bidang ekonomi tersebut, Daulah Umayyah mendirikan beberapa organisasi ketatanegaraan, yaitu An-Nizamus Syiyasi, yang organisasi politik ya. Kemudian ada Al-Kitabah atau sekretaris negara, ada Nizamul Idari atau yang disebut atau organisasi tata usaha negara. Kemudian An-Nizamul Mal, organisasi yang mengatur keuangan. An-Nizamul Harbi, ya organisasi pertahanan. An-Nizamul Qadai, organisasi kehakiman. Kemudian perkembangan selanjutnya ada bidang pembangunan kota. Kalian bisa sendiri baca sendiri ya. Ada kota Damaskus yang dikembangkan, terutama gedung-gedung di pusat kotanya. Kemudian kota Birawa. Kemudian ada bidang pendidikan. Beberapa ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai kedokteran, sejarah, bahasa dan sastra, kimia, dan ilmu negeri. Itu merupakan perkembangan dari kedokteran ya. Yang kedokteran dari bidang pendidikan ya. Dari ilmu kedokteran sendiri, yaitu ada beberapa pengangkatan ahli kedokteran, yaitu ahli bedah, ahli perintis penyakit telinga, pelopor ilmu penyakit kulit, dan sehingga ilmu kedokteran tersebut dapat menciptakan sebuah karya atau buku. Buku tersebut berjudul Al-Ta'rif Liman Al-Jaza' Al-Ta'rif. Kemudian bidang sejarah. Nah, itu ada beberapa tokoh yang dijadikan orang yang ahli dalam bidang sejarah. Kemudian ada bahasa dan sastra. Kita bisa baca sendiri nanti di rumah. Kimia, ada bidang kimia dan ilmu-ilmu naklinya. Nah, nanti kalau sudah dibaca bidang pendidikan ini di rumah dipelajari, nanti saya tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada bidang arsitektur ya, dan tentunya perkembangan arsitektur ini bidang bangunan, kota-kota dibangun lagi. Kemudian pembangunan Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Di samping itu mereka meninggalkan beberapa peninggalan arsitektur, misalnya Masjid Agung di Kufah, baik Masjid Batu Karang dan Istana Al-Jaferiyah. Kemudian ada yang terakhir bidang militer ya. Bidang militer ini merupakan
bidang yang menjadi salah satu pertahanan Daulah Umayyah. Perkembangannya yaitu dari banyaknya ekspedisi militer yang mereka lakukan, seperti metode militer Romawi, Muawiyah melakukan perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahannya. Nah, yang terakhir ada kemunduran atau runtuhnya atau berakhirnya Daulah Umayyah. Nah, ini yang terakhir dari Khalifah Umayyah yaitu Yazid bin Abdul Malik, di mana masyarakatnya yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintah. Dia memprotes terhadap pemerintah Yazid bin Abdul Malik. Kenapa mereka tidak suka dengan pemerintahan Yazid bin Abdul Malik? Karena Yazid bin Abdul Malik ini selalu mementingkan kemewahan dari sendirinya tanpa mementingkan kepentingan rakyat, atau ini mikir ala EDW lah. Beberapa faktor yang selanjutnya di halaman 9 bab, faktor yang menghantarkan Daulah Umayyah menjadi hancur atau berakhir, yaitu yang satu apa saja? Baca Indra. Ketidakpuasan memeluk Islam non Arab atau sering disebut dengan mawali. Kaum Mawali pada masa Daulah Umayyah merasa dimanfaatkan dengan tidak dapat hak yang sama. Ya, cukup. Nah, jadi ada kelompok yang tidak suka dengan Daulah Umayyah, yang mana kelompok tersebut masih di bawah karena kekuasaan Daulah Umayyah, tapi mereka dianaktirikan atau tidak adil, merasa mendapat perlakuan tidak adil dalam hal tunjangan dan beberapa hal lain, yaitu pemeluk Mawali atau pemeluk Islam non Arab. Kemudian yang kedua, itu bisa dibaca. Sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan Monarki hereditas. Monarki hereditas merupakan satu yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada prakteknya sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk berebut kekuasaan di kalangan keluarga dan ini ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan dalam pemilihan khalifah, yaitu sistemnya menggunakan sistem monarki hereditas. Jadi anak turunnya diangkat menjadi presiden atau khalifah, orang pilihan seperti di Indonesia. Kemudian terjadinya hal itu kan mestinya tadi sistem monarki hereditas itu banyak yang tidak suka dari masyarakat. Mereka ingin demokrasi. Kemudian terjadi persaingan antar kelompok suku Arab Nadariyah dan suku Arab Nariyah. Daulah Umayyah itu hanya membela salah satu pihak saja, sehingga tidak suka dari golongan lain karena tidak bisa memberhentikan persaingan tersebut, malah memihak salah satu pihak dari kedua kelompok tersebut kan. Kemudian yang keempat ada konflik-konflik beberapa golongan pada masa awal terbentuknya kaum Syiah Khawarij yang terus berkembang dengan menjadi golongan yang menentang daulah Islam pada masa itu ya, dan mengancam kedaulatan Daulah Umayyah. Yang terakhir menguat
menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Daulah Abbasiyah ini diprakarsai keturunan Bani Hashim atau keturunan Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjut, ada beberapa hikmah pembelajaran. Tentunya jabatan hikmah pembelajaran tersebut paling utama itu jabatan itu amanah, ya. Amanah, jadi harus dijaga betul-betul amanah jabatan, yang mana amanah itu Allah titipkan kepada manusia untuk mengkualifai umat atau memimpin umat. Kemudian hikmah tadi ada beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang, kemudian bidang lain, ya, yang berkembang seperti yang banyak lah. Kemudian peran penguasa sangat dibutuhkan dalam memajukan ilmu pengetahuan. Jadi yang paling utama ini ya, 3 ini. Jadi penguasa ini yang paling keempat ini poin penting. Jadi penguasa, presiden, gubernur, wali kota, bupati sampai kepala desa ini seharusnya ini bisa mencontoh ini ya. Mereka harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada pada daerah yang mereka pimpin. Kemudian saya tanyakan berapa tadi apa? Monarki hereditas. Monarki merupakan sesuatu yang baru dibahas. Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Monarki hereditas. Yang keturunan. Ya, keturunan. Yang keturunan. Apa sih? Yaitu memilih sistem pemilihan pemimpin dari jalur keturunan. Keturunan, ya. Tadi berapa ya, kita cukupkan itu, cukup pastinya nanti ya dikerjakan ya, halaman nomor 1 sampai 10, halaman 95 uji kompetensi, bisa dilihat ya. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan membaca surat Al-Asri. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya cukup sekian, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon belajar lagi ya, maksudnya dikerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.